Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, kisah cinta, kesetiaan, dan pengkhianatan terajut dalam bara api yang tak pernah padam. Sukri, Lela, dan Haris terlibat dalam drama kehidupan yang penuh kejutan dan pelajaran hidup. Bagaimana akhir dari cerita ini? Siapkan hati Anda untuk sebuah kisah yang mengaduk emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat berkisah, selamat datang di cerita penuh inspirasi kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Jika Anda pernah merasa perjuangan Anda tidak dihargai, mungkin kisah ini bisa membuka hati Anda. Mari kita mulai ceritanya. Setiap malam, Sukri berangkat dengan langkah penuh semangat ke tempat ia biasa menjual jagung bakar. Langkahnya menyusuri jalan desa yang gelap, diiringi suara jangkrik dan gemerisik angin malam. Bara api kecil mulai menyala di tungku sederhana miliknya ketika langit desa berubah gelap dan bintang-bintang mulai bermunculan seperti berlian di angkasa. Dengan penuh perhatian, Sukri memilih jagung terbaik untuk para pembeli, memastikan setiap butir jagung yang ia sajikan memiliki rasa sempurna. Dalam keheningan malam, ia sering merenung sambil membayangkan senyum istrinya, Lela, saat ia pulang membawa uang hasil jerih payahnya. Sukri selalu memulai malamnya dengan doa singkat, berharap rezekinya cukup untuk menghidupi keluarganya. Ia menikmati interaksi dengan pelanggan, dari obrolan singkat tentang kabar desa, hingga senyuman ramah yang membuatnya merasa dihargai. Sukri tidak hanya menjual jagung, ia menjual harapan dan kehangatan di setiap tawa kecil yang ia bagikan kepada orang-orang yang datang. Meski sederhana, Sukri bangga dengan apa yang ia lakukan, percaya bahwa kerja kerasnya adalah cara untuk membahagiakan keluarga kecilnya. Namun, di balik dinding rumah sederhana mereka, kehangatan rumah tangga mulai memudar seperti bara api yang perlahan meredup. Lela, yang dulu selalu menunggu kepulangan Sukri dengan sabar, kini merasa malam-malamnya semakin sepi dan panjang. Kesibukan Sukri membuat mereka jarang berbincang seperti dulu, dan Lela sering merasakan jarak emosional yang semakin lebar di antara mereka. Kekosongan itu diam-diam mulai membuat hatinya rapuh, seperti kaca yang mulai retak. Lela sering menghabiskan waktunya sendirian, duduk di beranda sambil memandang jalanan desa yang gelap, berharap ada sesuatu yang membawa kehangatan kembali dalam hidupnya. Ia merindukan perhatian kecil dari Sukri, seperti senyuman hangat saat makan malam atau pelukan lembut sebelum tidur. Namun, Sukri sering pulang larut malam dengan tubuh lelah, dan Lela terlalu segan untuk menyuarakan kegelisahannya. Setiap malam, ia bertanya-tanya apakah cinta mereka masih sama seperti dulu, atau apakah ia hanya menyimpan kenangan dari cinta yang perlahan pudar. Keheningan yang mereka bagi bukan lagi nyaman, itu berubah menjadi dinding tak terlihat yang membatasi kedekatan mereka. Di saat itulah Haris muncul. Seorang pemuda tetangga dengan senyum ramah dan gaya bicara manis yang mampu mencuri perhatian siapapun yang mendengarnya. Haris seringkali datang dengan alasan sederhana, seperti membawakan bahan makanan dari pasar atau membantu memperbaiki keran yang bocor. Awalnya, Lela hanya menganggapnya sebagai tetangga yang baik hati. Namun, perhatian kecil yang diberikan Haris lama-kelamaan membuat Lela merasa dihargai, sesuatu yang ia rindukan dari Sukri. Haris memiliki kemampuan untuk membaca suasana hati Lela. Ia tahu kapan harus datang, terutama di saat-saat Lela terlihat paling kesepian. Setiap kehadiran Haris membawa suasana yang berbeda. Ia sering membawa cerita-cerita lucu dari desa, kisah-kisah kecil yang membuat Lela tertawa dan merasa hidup kembali. Selain itu, Haris selalu bersedia mendengarkan keluh kesah Lela tanpa menghakimi, membuat wanita itu merasa diperhatikan dan dipahami dengan cara yang tidak lagi ia temukan di rumah.
Perhatian itu menjadi celah kecil yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Obrolan ringan di depan pintu rumah berubah menjadi perbincangan panjang yang menggugah hati di malam-malam sunyi. Haris selalu tahu cara membangkitkan semangat Lela dengan candaan ringan atau kisah-kisah yang terasa seperti angin segar di tengah kesepian. Sesuatu yang jarang sekali ia dapatkan dari Sukri belakangan ini. Tawa Lela yang awalnya biasa kini menjadi lebih tulus setiap kali Haris berbicara, seakan ada hubungan yang perlahan terbentuk di antara mereka. Hati Lela mulai goyah. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Haris salah, tetapi perhatian yang Haris berikan sulit untuk diabaikan. Haris tampaknya selalu hadir di waktu yang tepat, mengisi kekosongan yang Lela rasakan selama ini. Setiap kali Haris pergi, Lela merasa ada bagian dari dirinya yang ikut hilang. Perasaan bersalah mulai menghantuinya setiap malam, tetapi kebutuhan emosionalnya seolah lebih kuat daripada logika yang ia coba pertahankan. Lela sering memutuskan untuk menghindari Haris, berharap perasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Namun, ketika kehadiran Haris kembali mengetuk pintu rumah, ia tidak bisa menolak. Setiap pertemuan mereka seolah menambah lapisan baru pada hubungan yang tak seharusnya ada, membuat Lela terjebak dalam dilema yang kian dalam. Di sisi lain, Sukri tetap setia berjuang demi keluarga kecilnya. Setiap malam, tubuhnya yang lelah karena seharian berdiri di tepi jalan melawan dinginnya angin malam, tak pernah menghalanginya membawa sesuatu yang kecil namun berarti untuk Lela. Kadang ia membawa sisa jagung yang belum habis terjual. Kadang sekantong kecil camilan dari pasar malam yang ia tahu Lela suka. Bagi Sukri, setiap detik yang ia habiskan untuk bekerja adalah bentuk cintanya kepada Lela dan rumah tangga mereka. Namun, Sukri tidak menyadari bahwa di balik senyum Lela, ada perasaan yang tak lagi tulus seperti dulu. Lela sering menyembunyikan kekecewaannya, memilih untuk diam saat Sukri terlalu lelah untuk berbicara atau sekadar bertanya tentang harinya. Sukri, yang begitu fokus pada kerja kerasnya, tidak melihat bahwa keheningan di rumah mereka adalah tanda adanya celah yang perlahan terbentuk. Bagi Sukri, setiap jagung yang ia bakar adalah simbol perjuangan dan cintanya, tetapi ia lupa bahwa cinta juga membutuhkan waktu dan perhatian. Ia percaya bahwa rezeki yang ia kumpulkan akan membuat Lela bahagia, tanpa menyadari bahwa perhatian kecilnya yang dulu selalu ada kini mulai hilang. Celah itu, meski kecil, mulai menjadi dinding tak terlihat yang memisahkan hati mereka, tanpa Sukri menyadarinya. Suatu malam, Sukri memutuskan untuk pulang lebih awal karena dagangannya habis sebelum waktu. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan senyum Lela yang terkejut dan bahagia ketika melihatnya pulang lebih cepat. Sukri bahkan menyempatkan diri membeli makanan kecil favorit Lela dari pedagang keliling sebagai kejutan tambahan. Namun, ketika ia sampai di depan rumah, langkahnya terhenti seketika. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Sukri mendengar suara tawa Lela bercampur dengan suara Haris. Tawa itu terdengar begitu hangat, seperti tawa yang sudah lama tidak ia dengar dari istrinya. Hatinya mencelos. Sukri mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya obrolan biasa antara tetangga. Namun, rasa penasaran dan gelisah menguasai pikirannya. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu hingga terbuka sedikit lebih lebar. Ketika pandangannya jatuh pada sosok Lela dan Haris yang duduk berdekatan, senyuman mereka tampak begitu lepas, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Senyum Haris yang lebar, disertai tawa Lela yang penuh kehangatan, seperti tamparan keras yang menghancurkan hati Sukri dalam sekejap. Dunia yang ia kenal seolah runtuh di hadapannya. Dengan tangan gemetar, Sukri berdiri terpaku, tak mampu melangkah lebih jauh. Ketika Sukri masuk, dunia seolah berhenti berputar. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya,
Lela dan Haris duduk begitu dekat, berbagi tatapan yang penuh arti. Dalam kilasan singkat itu, Sukri menangkap bagaimana mata mereka saling berbicara tanpa kata. Wajah Lela mendadak memucat saat melihat Sukri berdiri di ambang pintu. Bayangannya yang lelah dari bekerja tampak seperti sosok hantu yang membawa kebenaran pahit. Haris, yang merasa bersalah, langsung berdiri dan pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan keheningan yang menyayat hati. Malam itu menjadi malam yang paling menghancurkan bagi Sukri. Ia tidak mampu berkata-kata, seolah-olah hatinya terlalu penuh dengan kesedihan untuk mengeluarkan satu suara pun. Cinta yang selama ini ia pikir menjadi fondasi rumah tangga mereka, kini terasa rapuh. Dalam diamnya, Sukri merasakan pengkhianatan yang begitu dalam dari orang yang paling ia percayai, dan cinta yang ia pertaruhkan dengan segala kerja kerasnya seakan diabaikan begitu saja. Semua bayangan indah tentang keluarganya terasa runtuh dalam sekejap, meninggalkan dirinya terpuruk dalam luka yang tak terkatakan. Sukri tidak marah. Ia hanya diam, tetapi dalam diam itu ada ribuan luka yang berteriak tanpa suara. Ia menatap Lela dengan mata yang penuh kesedihan dan kebingungan, mencoba memahami apa yang telah terjadi pada wanita yang selama ini ia cintai sepenuh hati. "Kenapa, Lela?" tanyanya lirih, seolah-olah kata-kata itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dari kekuatannya. Lela tidak mampu menjawab. Air matanya mengalir deras, tetapi lidahnya terasa keluh. Hatinya dihantui rasa bersalah yang kian menusuk. Ia ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kata yang bisa menghapus luka di mata Sukri. Akhirnya, Sukri hanya menggelengkan kepala, tanda menyerah atas jawaban yang mungkin tidak pernah bisa ia pahami. Tanpa sepatah kata lagi, Sukri berbalik dan melangkah ke kamar. Setiap langkahnya terasa berat, seolah memikul beban dunia di pundaknya. Di dalam kamar, Sukri duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding yang dingin. Malam itu, ia merenung panjang, mencari alasan di balik semua ini. Ia menggali setiap kenangan, bertanya-tanya di mana ia telah salah. Sementara itu, Lela tetap di ruang tamu, menangis tanpa henti, dihantui oleh keputusan dan kesalahan yang kini menghancurkan dunia mereka berdua. Malam itu, Sukri tidak bisa tidur. Bayangan Haris dan Lela yang duduk berdekatan terus menghantuinya, menyusup ke dalam pikirannya seperti api yang menyala tanpa kendali. Bara api dari jagung bakarnya seolah menyulut amarah dan kesedihan di hatinya, membakar setiap pikiran tentang cinta dan kepercayaan yang telah ia bangun bertahun-tahun lamanya. Ia memandangi tangan-tangannya yang kasar dan penuh luka akibat bekerja, bertanya-tanya apakah semua pengorbanan itu tidak cukup untuk membuat Lela bahagia. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tapi rasa sakit dan kebingungan membuat langkahnya berat. Hatinya terpecah antara marah kepada Lela, marah kepada Haris, dan marah pada dirinya sendiri. Sukri bahkan mulai meragukan nilainya sebagai suami. Apakah aku gagal? Apakah aku terlalu sibuk hingga melupakan cinta kami? Igumamnya pada dirinya sendiri di tengah malam yang sunyi. Malam itu menjadi malam yang panjang, penuh dengan renungan dan rasa kehilangan yang menusuk hingga ke relung terdalam hatinya. Esok paginya, Sukri kembali seperti biasa ke tempatnya berjualan, membawa beban hati yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Namun, kali ini ia memutuskan untuk menghadapi Haris secara langsung. Ia menunggu waktu yang tepat, dan ketika Haris terlihat di warung kopi dekat pasar, Sukri mengajaknya berbicara. Dengan nada tenang namun penuh ketegasan, Sukri mengungkapkan rasa sakit yang ia rasakan tanpa harus meninggikan suara. "Aku tahu apa yang telah terjadi," ucap Sukri sambil menatap langsung ke mata Haris. "Aku tidak ingin ada masalah lebih jauh. Aku hanya ingin ini berakhir." Haris, yang tampak terkejut dan menyesal, hanya bisa menundukkan kepala.
Dengan suara pelan, ia meminta maaf kepada Sukri, mengakui kesalahannya, dan berjanji untuk menjauh dari Lela serta tidak mengulangi perbuatannya. Sukri tetap berusaha tenang, meskipun di dalam hatinya bergemuruh amarah dan kesedihan. Ia tahu bahwa menghadapi Haris hanyalah sebagian dari masalah. Solusi sebenarnya ada di dalam rumahnya sendiri, pada hubungan yang selama ini ia pikir kuat tetapi ternyata rapuh. Sukri sadar, untuk benar-benar memperbaiki segalanya, ia harus kembali ke akar masalah dan berbicara dari hati ke hati dengan Lela. Setelah berbicara dengan Haris, Sukri menyadari bahwa inti dari semua ini ada di rumahnya sendiri. Ia memutuskan untuk mengesampingkan rasa sakitnya sejenak demi mencari kejelasan. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan sehari-harinya, Sukri mengajak Lela duduk di ruang tamu. Keheningan yang menutupi mereka seolah menambah berat suasana. Dengan nada yang tenang namun penuh ketegangan, Sukri memulai percakapan. "Lela, aku ingin kita bicara," katanya sambil menatap langsung ke mata istrinya. "Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Aku butuh tahu apa yang membuatmu merasa jauh. Apakah aku telah gagal sebagai suami?" Kalimat itu keluar dengan berat, seolah Sukri mengungkapkan semua keraguan dan rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Lela, yang awalnya hanya duduk dengan kepala tertunduk, mulai menangis. Tangisannya pelan, tetapi penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. "Aku merasa sendirian, Sukri," katanya dengan suara yang bergetar. "Aku merasa kau lebih peduli pada pekerjaanmu daripada pada diriku. Aku tahu kau melakukannya untuk keluarga kita, tapi aku merasa kehilanganmu di tengah semua itu." Percakapan itu menjadi awal dari kejujuran yang selama ini terkubur. Mereka saling membuka hati, mengungkapkan rasa sakit dan kebutuhan masing-masing, meski sulit dan penuh air mata. "Apa yang kau cari, Lela? Apa aku tidak cukup?" tanya Sukri dengan suara bergetar, seolah-olah setiap kata adalah beban berat yang sulit ia lepaskan. Lela menangis, isak tangisnya terdengar seperti pengakuan yang telah lama ia tahan. "Aku tidak tahu, Sukri," katanya akhirnya. "Aku merasa sendirian. Aku merasa kehilanganmu, meskipun kau ada di rumah ini. Aku tahu kau bekerja keras, tapi aku butuh kau di sini, bukan hanya uangmu." Sukri terdiam, seperti ditampar oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu sibuk mengejar rezeki hingga melupakan kebutuhan emosional istrinya. Ia mengira cinta cukup diwujudkan lewat kerja keras, tanpa menyadari bahwa cinta juga memerlukan waktu, perhatian, dan kehadiran yang nyata. Dalam keheningan itu, Sukri merasa dirinya kecil, tetapi untuk pertama kalinya ia melihat dengan jelas luka yang ada di hati istrinya. Setelah malam yang penuh air mata dan kejujuran, Sukri dan Lela sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka, tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan nyata. Sukri mulai mengurangi waktu bekerja hingga larut malam, berusaha memastikan bahwa ia pulang sebelum gelap agar bisa makan malam bersama Lela. Di sisi lain, Lela mencoba menghidupkan kembali kehangatan rumah mereka dengan memasak makanan favorit Sukri dan menyiapkan momen-momen kecil yang berkesan. Mereka mulai membuat kebiasaan baru, seperti berjalan-jalan di sore hari menyusuri jalan setapak desa, berbincang tentang mimpi-mimpi mereka yang sempat terkubur oleh kesibukan. Sukri belajar bahwa memperhatikan hal-hal kecil, seperti menanyakan kabar Lela atau membantu mencuci piring, bisa menciptakan kebahagiaan yang lebih besar daripada uang. Lela juga mulai memahami bahwa perjuangan Sukri adalah bentuk lain dari cinta yang tak pernah ia ucapkan dengan kata-kata. Perlahan, luka-luka yang ada di hati mereka mulai sembuh. Tawa kembali mengisi rumah mereka,
dan keheningan yang dulu menyakitkan berubah menjadi kebersamaan yang damai. Hubungan mereka tidak lagi hanya bertumpu pada pengorbanan Sukri atau keinginan Lela, tetapi pada usaha bersama untuk saling memahami dan mendukung. Dari peristiwa itu, Sukri dan Lela belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memberi atau menerima, tetapi juga tentang saling memahami dan menjaga satu sama lain dengan sepenuh hati. Mereka menyadari bahwa hubungan yang kuat memerlukan kerjasama yang tulus, perhatian terhadap kebutuhan emosional masing-masing, dan kejujuran dalam komunikasi. Kehadiran Haris menjadi pelajaran berharga, mengingatkan mereka bahwa celah kecil yang tidak diatasi bisa menjadi pintu masuk bagi kehancuran yang lebih besar. Kini, mereka menjalani hari-hari dengan lebih banyak senyuman, bukan karena semua masalah telah hilang, tetapi karena mereka belajar untuk menghadapi segala sesuatu bersama-sama, sebagai pasangan yang lebih dewasa dan saling mendukung. Kisah Sukri dan Lela mengajarkan kita tentang pentingnya komunikasi, kesetiaan, dan perjuangan dalam mempertahankan cinta. Bagaimana menurut Anda, teman-teman? Apakah kisah ini menyentuh hati Anda? Jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang terinspirasi.